这个是浪石。Bab 785, Menara Pil. Markas besar aliansi yang terletak di Kekaisaran Jia Ma. Menjadi faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jia Ma, ukuran aliansi yang saat ini telah jauh melebihi 1 tahun yang lalu. Setidaknya sepertiga dari area di bagian tengah Kekaisaran besar milik berbagai departemen di bawah aliansi Yan. Mereka menciptakan aliansi Yan yang lebih kuat sambil memiliki pemisahan tugas yang jelas. Aula Pil adalah departemen yang sangat penting dalam aliansi Yan. Tempat ini mampu mengirimkan berbagai jenis pil obat setiap hari. Setelah itu, pil obat ini akan dikirim ke Merchant Hall dan dengan cepat dijual di setiap sudut Kekaisaran Jia Ma melalui saluran klan primer. Aliansi Yan saat ini sudah bisa dianggap telah mengakar kuat dengan Kekaisaran. Orang-orang dari Kekaisaran Jia Ma juga mulai membiasakan dan memahami makhluk besar yang baru didirikan ini. Beberapa faksi, yang awalnya hanya mengamati, mulai bergabung dengan aliansi pada saat ini. Menurut tren ini, semua orang tahu bahwa aliansi yang pasti akan melampaui posisi dan reputasi yang dimiliki sekte Mystic Cloud di dalam Kekaisaran saat itu. Pil Hall terletak di dekat tengah ibu kota. Setiap hari, akan ada sejumlah besar alkemis yang akan tinggal di sini dari berbagai kerajaan. Saat ini, tempat ini telah menjadi tempat pertukaran terbesar bagi para alkemis. Berbagai ramuan obat langka dan formula obat unik bisa dilihat di sini kapan saja. Bagaimanapun, beberapa gunung yang dalam di dalam Kekaisaran Jia Ma yang sangat besar, di mana orang jarang berkelana, menyembunyikan cukup banyak hal baik. Orang-orang yang berhasil mendapatkannya dengan keberuntungan secara alami ingin membawa mereka keluar untuk ditukar dengan sesuatu yang lain jika hal-hal ini tidak cocok untuk mereka. Selain itu, karena perang dengan 3 kerajaan besar kali ini, reputasi Kekaisaran Jia Ma dan aliansi yang juga mulai menyebar ke seluruh wilayah barat laut ini. Menambahkan ini ke beberapa kebijakan terbaru yang dibuat oleh Kekaisaran mengakibatkan semakin banyak orang dari negara lain bergegas ke negara yang agak terisolasi ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Dalam waktu singkat, kemakmuran di dalam Kekaisaran Jia Ma telah jauh melampaui masa lalu. Aula Pil dari aliansi yang saat ini secara alami berkembang jauh melampaui persatuan sebelumnya, Asosiasi Alkemis. Wilayah dalam Aula Pil berbeda dari keaktifan di Aula Pertukaran. Itu adalah serangkaian ruang pemurnian pil yang tenang dan sunyi. Tempat ini secara khusus disiapkan untuk para alkemis aliansi Yan untuk memperbaiki pil obat. Ada seorang pelayan pria dan wanita berdiri di luar setiap ruang pemurnian pil. Jika alkemis di dalamnya memiliki kebutuhan untuk menyampaikan pesan atau perlu menangani beberapa masalah kecil lainnya, para pelayan ini akan segera menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tepat. Beberapa ruang pemurnian pil menggunakan batu ungu langka di area tengah ruangan. Bahan semacam ini memiliki beberapa kemampuan untuk menutup panas dan mencegahnya merembes keluar. Itu paling cocok untuk digunakan untuk membangun ruang pemurnian pil. Namun, karena kelangkaannya, jarang ada alkemis yang membangunnya sendiri. Tentu saja, aliansi yang saat ini kaya dan berkuasa. Secara alami tidak terlalu menjadi masalah untuk membangun beberapa ruang pemurnian pil bermutu tinggi. Ruang pemurnian pil tingkat tinggi ini hanya dapat digunakan oleh beberapa alkemis di dalam aula pil yang telah mencapai tingkat 4 ke atas. Seorang alkemis biasa hanya bisa menggunakan ruang pemurnian pil biasa di area luar. Diferensiasi tingkat semacam ini mungkin telah menimbulkan sedikit ketidakpuasan dari beberapa alkemis pada awalnya, tetapi begitu mereka terbiasa seiring berjalannya waktu, itu telah menjadi motivator yang hebat. Alkemis akan berusaha lebih keras untuk melatih keterampilan pemurnian obat mereka, berharap saat mereka bisa memasuki ruang pemurnian pil kelas tinggi untuk menikmati manfaatnya. Ruang pemurnian pil dengan warna ungu yang sangat dalam terletak di tengah-tengah area pemurnian pil bermutu tinggi ini. Hanya Xiaoyan, FAMA,
dan beberapa alkemis tingkat tinggi yang telah mencapai tingkat 5 yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Biasanya, tempat ini akan dianggap sebagai tempat terlarang di Pil Hall. Orang biasa atau alkemis dilarang mendekatinya. Wewangian obat yang kaya berlama-lama di dalam ruang pemurnian pil yang sangat dijaga dengan baik ini. Mereka berubah menjadi kabut berwarna berbeda yang tersebar ke segala arah. Ada platform batu di tengah dengan beberapa kuali obat besar diletakkan di atasnya. Nyala api yang ganas membakar di dalam kuali obat dan suhu panas berulang kali menyebar, mengubah ruang pemurnian pil ini menjadi sesuatu seperti tungku. Beberapa sosok manusia berdiri di sekitar platform batu. Tatapan mereka agak serius saat mereka melihat bagian dalam kuali obat. Dengan perubahan segel di tangan mereka, api di dalam kuali obat dengan patuh bergerak. Mereka mengaduk dan mengungkapkan berbagai bahan yang sedang disempurnakan. Metode kepala untuk membagi pekerjaan pemurnian ini benar-benar memiliki efek yang cukup besar. Awalnya, alkemis tingkat 5 ini akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil pemakan kehidupan ini. Namun, sekarang kami telah bergandengan tangan untuk memperbaikinya, tingkat keberhasilannya telah meningkat sedikit. Ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik satu sama lain, tingkat keberhasilan kemungkinan akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu, kecepatan penyempurnaan pil pemakan kehidupan ini kemungkinan akan meningkat secara signifikan. FAMA tersenyum dan mengamati beberapa bahan obat yang diaduk di dalam kuali obat. Dia mengangguk sedikit dan terkekeh pada Xiao Yan di sisinya. Xiao Yan juga tersenyum sambil menatap tajam ke dalam kuali obat. Dengan kemampuan alkemis tingkat 5 ini, mereka seharusnya bisa memperbaiki satu pil setelah sekitar 5 hari jika semuanya berhasil. Tentu saja, ini dengan prasyarat tidak termasuk kegagalan. Jika kondisi ini dimasukkan, kemungkinan mereka akan membutuhkan setengah bulan sebelum mereka dapat memperbaiki pil pemakan kehidupan. Tentu saja, kelelahan saat menyempurnakan pil pemakan kehidupan dengan kekuatan alkemis tingkat 5 sangat hebat. Secara alami sulit untuk berhasil memperbaikinya dalam sekali jalan. Oleh karena itu, ada total 6 alkemis tingkat 5 yang dibagi menjadi 2 kelompok yang bersiaga di dalam ruang pemurnian pil ini. Kedua kelompok bergiliran untuk memperbaiki. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan mereka untuk bertahan lebih lama. Namun, pertukaran tangan semacam ini secara alami membutuhkan kerjasama yang hebat di antara mereka semua. Sejumlah bahan obat yang tidak diketahui telah dihancurkan di tangan orang-orang ini untuk mencapai tingkat kerjasama ini. 2. Pil pemakan kehidupan saat ini telah disempurnakan dan mereka akan ditinggalkan sementara dengan Hai Tua untuk diamankan. Perawatan tentara yang tidak takut mati juga telah dimulai. Xiao Yan menoleh ke Hai Bodong yang tersenyum dengan tangan di belakangnya. Pemilihan prajurit kematian secara alami tidak menjadi masalah. Selama Life Devouring Pill mampu mengikuti tingkat seleksi, aliansi yang kita harus memiliki tambahan 10 elit doang dalam waktu setengah tahun. Hai Tua membelai janggutnya dan tertawa. Kami akan melakukan yang terbaik untuk sedikit meningkatkan kecepatan pemurnian. Jika FAMA dan saya punya waktu luang, kami juga akan memperbaikinya. Namun, saya tidak akan tinggal di aliansi Yan untuk waktu yang lama. Mungkin saya akan melakukan perjalanan setelah jangka waktu tertentu. Pada saat itu, semuanya harus bergantung pada penatua FAMA. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Jika berita datang dari pihak dokter peri kecil, dia pasti akan bergegas. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerahkan masalah kekaisaran Jia MA kepada kakak laki-laki, Hai Tua, penatua FAMA, dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak akan tinggal di kekaisaran Jia MA sepanjang waktu. Benua Douki sangat besar dengan jumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan mendirikan faksi, Xiao Yan bahkan lebih tertarik untuk berkeliling benua untuk meningkatkan kekuatannya.
Jika klan Xiao tidak membutuhkan kekuatan untuk melindunginya, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun aliansi Yan ini. Selain itu, Kekaisaran Jia Ma saat ini tidak bisa lagi membantu meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Hanya di benua Douqi yang luas, Xiao Yan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta mencari Sun Er semua akan membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk mendukungnya agar dia berhasil. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini memiliki keinginan yang tidak biasa untuk kekuatan. Xiao Yan saat ini harus mengatur dengan benar beberapa operasi besar dalam aliansi yang secepat mungkin agar dia dapat pergi dengan tenang. Hati Xiao Yan memiliki antisipasi aneh untuk benua Douqi di mana para ahli berkeliaran di semua tempat. Saya yang lama secara alami akan melakukan yang terbaik. Namun, sebenarnya ada satu orang di Kekaisaran Jia Ma yang lebih cocok daripada saya dalam menangani masalah ini. Jika dia adalah orang yang harus memimpin penyempurnaan, pil pemakan kehidupan, kemungkinan efektivitasnya setidaknya akan berlipat ganda. FAMA tersenyum dan segera berbicara. Oh, siapa? Xiao Yan bertanya dengan agak ragu. Dia merasa terkejut ketika mendengar ini. Raja Pil Guhi. FAMA ragu-ragu sebentar sebelum menjawab. Xiao Yan mengernyitkan alisnya saat mendengar nama ini. Dia segera mengangguk dan setuju, tidak ada keraguan tentang keterampilan penyempurnaan Pil Guhi. Namun, mengingat hubungannya denganku, sepertinya agak tidak mungkin membuatnya membantuku, kan? Meskipun Guhi dan kepala suku memiliki beberapa konflik, kalian berdua bukanlah orang yang berpikiran sempit. Oleh karena itu, kalian berdua tidak bisa dianggap musuh. Meskipun Guhi agak angkuh, bukan tidak mungkin membuatnya bergabung dengan Pil Hall. FAMA tertawa. Penatua FAMA punya solusi. Xiao Yan berbicara dengan terkejut. Dia secara alami mengerti bahwa Pil King Gu dia adalah orang yang memiliki bakat hebat dalam hal penyempurnaan pil. Namun, karena bakatnya yang hebat inilah yang membuatnya sangat sulit untuk merekrutnya. Orang seperti itu tampaknya bukan tipe orang yang mau tunduk pada seseorang. Jika memang ada kesempatan untuk membuat Guhi bergabung dengan Pil Hall, Xiao Yan akan bisa pergi dengan hati yang tenang. Apakah kepala tahu tentang sebuah organisasi yang disebut Pil Tower di benua Douqi yang sangat dipuji oleh banyak alkemis? FAMA bertanya sambil tertawa. Menara Pil. Xiao Yan mengernyitkan alisnya saat mendengar nama itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa nama ini agak familiar tetapi dia tidak dapat mengingat detailnya. Pil Tower adalah organisasi bebas di benua yang dibentuk oleh para alkemis. Fraksi ini sudah ada sejak lama. Bahkan sistem tingkat alkemis dibuat oleh mereka. Meskipun organisasi ini agak longgar, reputasinya sangat menakutkan. Sepertinya hampir tidak ada faksi di seluruh benua Douqi yang mau menyinggung mereka. Meskipun Pil Tower mungkin longgar secara eksternal, ia memiliki beberapa anggota yang membentuk inti elit. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah alkemis terkenal di benua Douqi. Saat ini, harapan Guhi adalah memasuki Pil Tower untuk berlatih. FAMA tertawa pelan, namun jika seseorang ingin memasuki Pil Tower untuk berlatih, seseorang harus memiliki rekomendasi dari asosiasi alkemis yang memiliki bobot yang cukup. Guhi datang untuk mencari asosiasi alkemis kami saat itu karena ini. Namun, dengan kemampuan asosiasi alkemis kami mungkin masih dapat menjangkau di dalam Kekaisaran Jia Ma tetapi jarang ada orang di benua Douqi yang akan mengganggu kami. Secara alami, kami tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan rekomendasi Pil Tower. Karenanya, saya hanya bisa menolaknya saat itu. Pil Hall saat ini jelas memiliki potensi yang lebih besar daripada asosiasi alkemis. Saya percaya bahwa Aula Pil akan segera dapat memiliki kualifikasi semacam ini. Jika kepala desa menggunakan ini untuk membujuk Guhi,
saya yakin dia akan setuju untuk bergabung dengan Aula Pil. Xiao Yan membelai dagunya saat mendengar ini. Tatapannya menyapu tubuh para alkemis tingkat 5 yang basah kuyup oleh keringat. Dia mengangguk sesaat kemudian. Ya, kita bisa mencoba. Bab 786, Merekrut Gu Hi. Xiao Yan sangat tertarik dengan apa yang dikatakan FAMA. Atau, dia bisa dikatakan sangat tertarik untuk mengajak Gu Hi bergabung dengan Yan Alliance. Oleh karena itu, dia meminta FAMA untuk memimpin keesokan paginya saat mereka bergegas ke tempat di mana Gu Hi tinggal bersama Hai Bodong. Gu Hi secara alami meninggalkan sekte Mystic Cloud setelah sekte Mystic Cloud dibubarkan saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan kekaisaran Jia Ma. Sebaliknya, ia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil tidak jauh dari Gunung Awan Berkabut. Tempat itu adalah tujuan kelompok Xiao Yan saat ini. Tempat tinggal Gu Hi dalam isolasi tidak terlalu jauh dari ibu kota. Mengingat kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka tiba sekitar setengah jam kemudian. Dengan mudah berhasil menemukan pondok Jerami yang tersembunyi di hutan pegunungan dengan FAMA memimpin jalan. Xiao Yan bertemu dengan orang yang dikenalnya dari masa lalu di tempat ini. Itu adalah Liu Ling, yang pernah bertarung dengannya untuk memperebutkan tempat juara selama pertemuan besar alkemis di ibu kota saat itu. Yang terakhir jelas tercengang ketika dia melihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul. Hanya ketika tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan, dia berbicara dengan terkejut, "Xiao Yan? Mengapa kamu di sini?" Liu Ling merasakan perasaan yang cukup rumit terhadap Xiao Yan. Keduanya berada di level yang sama saat itu. Namun, sekarang dia hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang bekerja keras untuk mencapai tingkat 5 sementara yang terakhir sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya, Gu Hi. Kesenjangan semacam ini secara alami membuatnya merasa sedikit putus asa. "Keke, Saudara Liu, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk menyampaikan pesan kepada Grandmaster Gu Hi?" Katakan saja Xiao Yan ingin bertemu dengannya. Xiao Yan tersenyum pada Liu Ling saat dia berbicara dengan cukup sopan. Liu Ling ragu-ragu setelah mendengar nada sopan Xiao Yan ini. Dia mengangguk sekali sebelum membalikkan tubuhnya untuk berjalan ke pondok Jerami. Dia sangat jelas tentang status Xiao Yan saat ini di dalam kekaisaran Jia Ma, dan tentu saja tahu bahwa yang terakhir bukan lagi pemuda yang tidak memiliki banyak latar belakang. Xiao Yan mengirim Liu Ling ke pondok Jerami dengan matanya sebelum kelompoknya menyapu mata mereka ke semua tempat. Mereka langsung mengangguk. Gu Hi ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Lokasi ini terisolasi dengan beberapa orang di sekitar. Biasanya hampir tidak ada orang yang bisa tiba di tempat ini. Itu dianggap sebagai tempat yang baik untuk hidup dalam isolasi. Pintu pondok Jerami perlahan terbuka saat beberapa dari mereka melihat sekeliling. Sosok manusia perlahan mulai berjalan keluar. Dia melirik kelompok Xiao Yan dengan acuh tak acuh sebelum berbicara. "Kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya faksi aliansi yang saat ini telah benar-benar menyebar ke seluruh kekaisaran Jia Ma. Bolehkah saya tahu jika Anda di sini untuk mencari masalah hari ini atau ada masalah lain?" Orang yang mengungkapkan dirinya secara alami adalah Pilking Gu Hi yang telah lama menghilang. Liu Ling berdiri di belakangnya dengan tubuh yang sedikit tertunduk. Tatapan Gu Hi menyapu kelompok Xiao Yan dan merasa sedikit tidak yakin tentang motif mereka untuk perjalanan ini. "Kamu benar-benar masih menunjukkan penampilan yang tidak disukai ini." FAMA tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum ketika mendengar ini. "Orang tua, kamu pasti orang yang membawa mereka ke sini." Gu Hi melirik FAMA sebelum tatapannya langsung berpindah ke tubuh Xiao Yan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Ketua Aliansi Yan, katakan saja masalah apa yang Anda miliki. Saya masih memiliki bidang bahan obat yang belum saya kelola hari ini. Saya tidak akan menemani Anda semua untuk menunggu di sini jika tidak ada apa-apa."
Penatua FAMA telah mengatakan bahwa Grandmaster Gu He bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dalam hal ini, saya tidak akan bertele-tele. Tujuan utama saya untuk datang hari ini adalah mengundang Grandmaster untuk bergabung dengan Yan Alliance Pil Hall. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak penting. Dia malah memulai dengan topik utama. Dia tahu bahwa bertele-tele akan menyebabkan seseorang seperti Gu He merasa tidak sabar bergabung dengan aliansi Yan. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Gu He ketika dia mendengar ini. Dia dengan malas melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Saya cukup bahagia dengan kehidupan saya saat ini. Saya tidak akan pergi dan bergabung dengan kesenangan dari faksi-faksi besar itu. Mereka sangat berisik sehingga menyebabkan seseorang merasa kesal." Tidakkah kamu berharap untuk memasuki Pil Tower itu untuk berlatih? Potensi Aula Pil saat ini jauh lebih besar daripada asosiasi alkemis. Jika Anda bergabung, kemungkinan harapan ini tidak akan sulit untuk dicapai di masa depan. FAMA tanpa sadar berbicara dengan sikap tak berdaya ketika dia mendengar jawaban Gu He. "Orang tua, kamu bisa melupakan menggunakan ini untuk memikatku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak memiliki jalan untuk memasuki Menara Pil itu? Jika saya tidak menganggap diri saya sebagai warga Kekaisaran Jia Ma, apakah menurut Anda mengingat keterampilan alkemis saya, tidak akan ada organisasi alkemis kuat yang mencoba merekrut saya jika aku meninggalkan tempat ini?" Gu He meringkuk mulutnya dan tertawa dingin. FAMA tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan dengan cara yang agak malu. Dia secara alami tahu bahwa Gu He akan mencoba direkrut oleh seseorang kemanapun dia pergi, dimanapun di benua Douqi. Lagi pula, seorang alkemis tingkat 6 bukanlah komoditas umum yang bisa ditemukan di mana-mana. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak terdiam ketika dia mendengar bahwa kondisi itu, yang tampaknya memiliki daya pikat yang cukup besar di mulut FAMA, akhirnya menjadi tanpa ketertarikan sedikit pun pada Gu He. Orang tua ini memang tidak bisa diandalkan. Rasa malu di wajah FAMA menjadi lebih padat ketika dia melihat wajah Xiao Yan. "Grandmaster Gu He, meski begitu, kamu tampaknya tidak terlalu tertarik dengan asosiasi alkemis lain dari kerajaan lain. Karena ini masalahnya, mengapa Anda tidak mempertimbangkan aliansi Yan? Apakah karena masalah di antara kita berdua?" Mata Xiao Yan beralih ke Gu He saat dia perlahan berbicara. Gu He menyipitkan matanya dan mengamati Xiao Yan. Suaranya tiba-tiba tenang saat dia bertanya, "Kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan Yan Alliance?" Mengingat keterampilan pemurnian obat Grandmaster Gu He, saya percaya bahwa tidak ada faksi yang akan menyerah begitu saja. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. "Bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi bersamamu. Namun, Anda harus menyetujui persyaratan saya." Mata Gu He perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya saat dia menjawab, "Kondisi apa?" Xiao Yan mengangkat alis. Dia tidak langsung setuju dan malah mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. "Lakukan pertandingan pemurnian obat denganku. Saya akan bergabung dengan aliansi Yan jika Anda menang. Apa yang kamu katakan?" Mata Gu He bersinar saat dia melihat Xiao Yan. Api liar tiba-tiba melonjak ke nada suaranya. Dia telah menerima kekalahannya dari Xiao Yan dalam pertandingan saat itu. Hari ini, dia ingin menggunakan keterampilan alkemis yang dia kuasai untuk bersaing dengan Xiao Yan. Wajah orang-orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, berubah ketika mereka mendengar kata-kata Gu He. Keterampilan pemurnian obat Gu He dikenal luas di Kekaisaran Jia Ma. Bahkan FAMA tidak memiliki banyak kepercayaan diri ketika harus bersaing dengan keterampilan pemurnian obat dengannya. Kenapa kamu tidak mengubahnya ke kondisi lain? Mengingat status Anda,
Bukankah itu intimidasi jika Anda bersaing dengan Xiao Yan atas keterampilan pemurnian obat? FAMA merajut alisnya saat dia berkata. Gu Hi mengabaikan kata-kata FAMA. Matanya bersinar saat mereka fokus pada Xiao Yan yang tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam dengan mulutnya, pengganggu. Sejak aku dikalahkan di tangannya saat itu, aku berhenti memperlakukannya sebagai seseorang dari generasi muda manapun. Orang tua, jangan bilang kamu berani memperlakukan orang ini sebagai seseorang dari generasi muda. Dari cara saya melihatnya, kemungkinan keterampilan pemurnian obatnya tidak lebih lemah dari Anda. FAMA meringkuk mulutnya setelah mendengar ini. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memurnikan pil obat beberapa kali baru-baru ini dan dengan jelas memahami tingkat apa yang telah dicapai oleh keterampilan pemurnian obat Xiao Yan. Jika seseorang melihat dari permukaan, keterampilan pemurnian obat Xiao Yan setidaknya tidak akan lebih buruk darinya. Xiao Yan, bagaimana menurutmu? Bertandinglah denganku. Jika Anda menang, saya akan bergabung dengan Yan Alliance. Jika Anda kalah, Anda akan berhenti mengganggu saya di masa depan. Tatapan Gu Hi tenang saat dia mempelajari Xiao Yan dan berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sambil menjadi fokus dari beberapa tatapan di sekitarnya. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, karena Grandmaster Gu Hi memiliki pemikiran seperti itu, Xiao Yan akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harap Anda tidak akan menemukan alasan lain untuk menolak saya setelah pemenang ditentukan. Kamu memang layak menjadi kepala aliansi Yan. Belum ada seorang alkemis di dalam kekaisaran Jia Ma yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku selama bertahun-tahun. Gu Hi tertawa bukannya marah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia memberi isyarat mengundang dengan tangannya dan tertawa. Kalau begitu, silakan masuk ke rumah. Pak Tua FAMA, kalian semua bisa menunggu di sini. Liu Ling, jaga mereka. Gu Hi memimpin untuk berbalik dan berjalan ke rumah Jerami setelah dia selesai berbicara. Xiao Yan tidak ragu-ragu saat dia dengan cepat mengangkat satu kaki untuk mengikuti di belakang. FAMA dan Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka melihat kedua orang itu berjalan ke dalam rumah Jerami dan menutup pintunya rapat-rapat. Yang terakhir duduk di atas batu dan bergumam, orang tua, menurut Anda siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang? FAMA menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia tertawa terbahak-bahak, bagaimana mudah untuk mengatakannya? Gu Hi secara alami memiliki poin uniknya untuk disebut Pil King. Namun si kecil Xiao Yan bukanlah orang biasa. Dari menonton upayanya yang sesekali dalam memurnikan pil, kemungkinan dia juga memiliki keterampilan seorang alkemis tingkat 6. Oleh karena itu sulit untuk memprediksi akhir. Mendengar ini, teko di tangan Liu Ling di samping tiba-tiba menjadi kaku ketika dia dengan hati-hati menuangkan teh untuk mereka berdua. Teh akhirnya mengalir ke batu di sampingnya. Dia menoleh dan menatap pintu yang tertutup rapat dengan mata terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria alkemis kecil dari saat itu benar-benar dapat mencapai tingkat yang sama dengan guru setelah pergi selama beberapa tahun. Aku ingin tahu apakah dia bisa melampaui guru. Pertandingan yang disebut alchemist ini berlanjut selama 2 hari penuh. Tidak ada orang di luar yang tahu pertandingan intens seperti apa yang dialami Xiao Yan dan Gu Hi selama periode waktu ini. Namun, dari tampilan bagaimana gelombang wewangian obat berulang kali melonjak dari rumah Jerami, orang dapat mengatakan bahwa pertandingan itu tidak sesantai yang dibayangkan. Pada malam kedua, pintu rumah Jerami yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang menunggu dengan pahit. 2 sosok manusia yang tampak agak menyedihkan perlahan-lahan berjalan keluar. FAMA dan 2 lainnya segera berkerumun ketika mereka melihat penampilan 2 orang ini. Mereka dengan cemas bertanya, siapa yang menang? Xiao Yan dan Gu Hi tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang pertandingan ini. Namun, Gu Hi membawa Liu Ling dan meninggalkan tempat tinggalnya dalam isolasi pada hari berikutnya setelah kelompok Xiao Yan pergi.
Tempat yang mereka tuju adalah ibu kota. Fama dan Hai Bodong merasakan sedikit kekaguman di hati mereka ketika Gu Hi mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan aliansi Yan. Mata mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum. Sepertinya orang ini memang mendapatkan keuntungan dalam pertandingan itu. Dengan Gu Hi bergabung dengan Pilho, kekuatan yang terakhir secara alami menjadi lebih besar. Beberapa alkemis bebas di dalam kekaisaran juga mulai bergabung dengan Pilho satu demi satu setelah Gu Hi memberi contoh. Dalam waktu singkat, ukuran Pilho dengan cepat berkembang. Sekitar 1 bulan atau lebih setelah Gu Hi mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Pilho, Xiao Yan, yang tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, akhirnya menerima burung pembawa pesan dari Kekaisaran Chuyun. Dia melepaskan gulungan itu darinya dan perlahan-lahan menariknya terbuka. Ekspresinya berubah drastis. Seseorang dari Hall of Souls telah muncul. Cepat datang. Bab 787, Komandan Pertama. Xiao Yan berdiri di sebuah gedung tinggi saat dia melihat catatan kertas di tangannya dengan ekspresi serius. Dia menjentikkan jarinya beberapa saat kemudian dan kertas catatan itu berubah menjadi api sebelum menghilang dengan cepat. Aula jiwa, ya, Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Niat membunuh yang padat dan dingin perlahan melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Kebenciannya terhadap organisasi ini bisa dikatakan telah meresap jauh ke dalam tulangnya. Itu karena 2 orang yang paling dekat dengannya sudah mendarat di tangan mereka. Kilatan dingin muncul di mata Xiao Yan. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya sesaat kemudian dan dengan cepat berjalan turun dari gedung tinggi. Saat ini, dia sama sekali tidak menyadari Hall of Souls yang misterius ini. Dia harus memiliki pemahaman tentang mereka jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Namun, orang-orang dari Hall of Souls biasanya misterius dan sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Oleh karena itu, ini mungkin kesempatan baginya. Selama dia bisa menangkap seseorang dari Hall of Souls, Xiao Yan akan dapat memperoleh beberapa berita tentang Hall of Souls. Ini sangat penting baginya. Xiao Yan dengan cepat menemukan Xiao Ding dan yang lainnya saat pemikiran ini melintas di hatinya. Dia menjelaskan situasinya kepada mereka secara rinci. Mereka terkejut ketika mendengar bahwa Xiao Yan akan meninggalkan Kekaisaran Jia Ma dan hanya mengangguk setelah terdiam cukup lama. Xiao Ding mengerti dengan jelas bahwa jika dia membuat Xiao Yan tetap berada di Kekaisaran Jia Ma, itu akan berakhir dengan menahannya. Benua Douqi yang luas mungkin menjadi tempat di mana Xiao Yan bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Xiao Yan tidak menunda lagi setelah memperhitungkan hal-hal di aliansi Yan. Dia menemukan Ziyan di dalam ibu kota sebelum naik ke udara bersamanya saat dia dengan cepat terbang ke tempat di mana pegunungan Magical Beast berada. Xiao Yan takut pada orang-orang dari Hall of Souls. Oleh karena itu, dia secara alami perlu mengumpulkan semua pembantunya dalam perjalanannya ke Kekaisaran Chuyun kali ini. Medusa jelas merupakan pilihan terbaik. Saat ini, suku ular orang telah menetap di daerah yang dekat dengan pegunungan Magical Beast. Meskipun mereka akan terlibat dalam perkelahian dengan beberapa binatang ajaib selama periode waktu ini tidak dianggap sebagai hal yang buruk bagi beberapa orang ular yang haus akan pertempuran. Setelah tinggal di dalam Kekaisaran Jia Ma, penjagaan suku ular orang terhadap manusia telah sedikit melemah. Ada juga lorong di perbatasan antara suku dan dunia luar. Meskipun ada tentara suku ular orang yang menjaga ketat di sekitar lorong, itu tidak diragukan lagi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu ketika mereka segera membunuh setelah melihat manusia. Kemungkinan besar dengan interaksi dalam jangka waktu yang lama, suku ular orang secara bertahap akan meninggalkan pikiran yang dijaga ini dan menjadi anggota Kekaisaran Jia Ma. Meskipun daerah di mana suku ular orang berada jauh dari ibu kota, Xiao Yan dan Ziyan berhasil muncul di tepi pegunungan Magical Beast setelah 1 jam dengan kecepatan mereka. Tatapan mereka perlahan menyapu pegunungan yang luas ini.
Mereka bisa melihat orang ular itu melewati hutan. Beberapa orang di dalam hutan yang luas juga memperhatikan mereka setelah mereka berhenti di langit di atas tempat ini. Beberapa sosok dengan cepat bergegas ke langit dengan mata hati-hati. Mereka tercengang ketika melihat Xiao Yan, dan kehati-hatian di mata mereka sangat melemah. Teman-teman dari suku ular manusia, saya ingin bertemu Ratu Medusa untuk beberapa hal. Bisakah Anda memimpin jalan? Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah beberapa ahli dari suku ular orang dan berbicara dengan suara yang dalam. Pemimpin suku sedang mundur. Jika Anda ingin melihatnya, silakan ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu. Hanya dia dan beberapa tetua dari suku yang bisa memasuki ruangan itu. Seorang ahli ular orang ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Komandan pertama, Xiao Yan merajut alisnya setelah mendengar ini. Pakar ini, yang hanya lebih lemah dari Medusa di seluruh suku ular orang, juga seseorang yang pernah dia dengar. Namun, Xiao Yan belum pernah bertemu dengannya. Dari penyebutan beberapa orang ular sesekali, orang ini sepertinya adalah orang yang tergila-gila pada pelatihan. Selama pertempuran besar antara Kekaisaran Jia Ma dan 3 kerajaan besar ini, orang ini terus mundur selama lebih dari setahun. Gurun telah benar-benar kosong pada saat dia keluar dari retretnya. Jika suku ular orang tidak memiliki metode komunikasi khusus, kemungkinan orang ini bahkan tidak akan dapat menemukan anggota sukunya. Tentu saja, ini secara alami tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening dengan cara ini. Maniak pelatihan ini juga memandang Medusa sebagai dewa wanita di dalam hatinya, seperti kebanyakan manusia ular laki-laki. Karena kekuatannya lebih rendah dari Medusa di dalam suku, dia biasanya adalah orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk bersamanya. Namun, Xiao Yan tiba-tiba meletus seperti harimau yang menghalangi jalannya. Oleh karena itu, meskipun belum pernah bertemu dengan orang ini, Xiao Yan juga tahu bahwa kemungkinan besar orang ini memiliki permusuhan yang cukup besar dengannya. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu memimpin jalan?" Meskipun Xiao Yan merasa bahwa komandan pertama ini, yang belum pernah dia temui, akan merepotkan, Xiao Yan tidak takut padanya. Jika orang lain tidak memahami situasinya, dia tidak keberatan menunjukkan tangannya. Bagaimanapun, selama seseorang mengalahkan para ahli top ini dari suku ular orang, seseorang akan dapat menyelamatkan banyak masalah di masa depan. Beberapa ahli ular orang mengangguk cukup sopan setelah melihat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka menembak ke arah hutan. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti dari belakang. Xiao Yan, santai. Saya akan membantu Anda mengalahkan apapun komandan pertama jika dia berani berbicara omong kosong. Ziyan mendekati Xiao Yan dan tertawa. Dia sepertinya juga menyadari komandan pertama yang terkenal dari suku ular orang. Kamu harus lebih patuh. Kalau tidak, aku tidak akan membawamu lagi. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Jika kamu tidak membawaku pergi, aku akan melarikan diri sendiri seperti Liu Qing, Lin Yan, dan yang lainnya. Ziyan melengkungkan bibirnya dan sama sekali tidak takut dengan ancaman Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa memutar matanya saat mendengar ini. Dia mengutuk Lin Yan dan 2 bajingan lainnya di dalam hatinya. Mereka benar-benar berani melarikan diri sendiri. Dia pasti akan mengajari mereka pelajaran yang tepat saat mereka bertemu berikutnya. Selama 1 tahun Xiao Yan melakukan retret, Lin Yan dan 2 lainnya merasa bosan tinggal di Kekaisaran Jia Ma. Oleh karena itu, mereka meninggalkan Kekaisaran Jia Ma bersama-sama dan melakukan perjalanan setelah meninggalkan pesan. Namun, mereka mungkin tidak menyadari bahwa pertempuran besar meletus di dalam Kekaisaran Jia Ma tidak lama setelah mereka pergi. Pemandangan hutan di depan Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia mengutuk ketiga orang itu di dalam hatinya. Sebuah suku yang menempati ruang yang sangat besar muncul di hadapannya.
Bangunan suku dibangun di samping gunung, dan bentuknya tampak seolah-olah tertanam di dalam tubuh gunung. Ular manusia yang ramai dan sibuk bergerak ke sana kemari di area ini. Beberapa tentara ular orang berdiri di tempat tinggi tertentu bersenjata lengkap. Mata tajam mereka mengamati situasi di sekitarnya setiap saat. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti para ahli dari suku ular orang dan melewati suku tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka secara bertahap berhenti di tanah terbuka yang luas jauh di dalam suku. Ada tangga batu yang memanjang jauh ke pegunungan di belakang tanah terbuka. Namun, tangga batu ini saat ini dijaga oleh banyak ahli dari suku ular orang. Mata Xiao yang terlempar ke tangga batu yang memanjang ke ujung pandangannya saat dia berdiri di tanah terbuka. Akhirnya, mereka berhenti di antara banyak penjaga ular orang di tempat itu. Di lokasi itu adalah orang ular jantan botak dengan mata tertutup. Benang aura kekerasan melekat di tubuhnya. Kepala botak mengkilap itu ditutupi dengan tato ular putih keabu-abuan. Itu tampak seperti ular racun putih keabu-abuan yang tergeletak di sana, menyebabkan seseorang bergidik tanpa merasa kedinginan. Mata Xiao Yan menyipit saat tatapannya berhenti pada orang ular berkepala botak itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini saat ini berada di sekitar puncak kelas Do Huang. Selain Masuda dan 4 sesepuh, kemungkinan besar dia adalah yang terkuat di seluruh suku ular orang. Karena itu masalahnya, tampaknya manusia ular berkepala botak ini seharusnya menjadi komandan pertama suku manusia ular. Orang ular berkepala botak itu sepertinya merasakan sesuatu ketika Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Mata yang tertutup itu tiba-tiba terbuka dan pupil berbentuk segitiga menatap tajam ke arah Xiao Yan seperti ular piton besar yang akan menelan seseorang. Xiao Yan dari aliansi Yan meminta untuk bertemu Ratu Medusa. Tolong beritahu dia. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan tatapan orang ular yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Dia menangkupkan tangannya dan perlahan berbicara. Xiao Yan, aura kejam dari orang ular berkepala botak segera melonjak setelah mendengar nama ini yang baru-baru ini menjadi noda di hatinya. Tiba-tiba, dia berdiri. Kamu adalah Xiao Yan itu. Ekor orang ular berkepala botak itu diayunkan dan tubuhnya secara aneh muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang agak gelap dan dingin. Xiao Yan sedikit merajut alisnya saat dia merasakan permusuhan dalam kata-kata pihak lain. Dia segera mengangguk. Senyum pertempuran muncul di wajah orang ular berkepala botak ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan omong kosong lain saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Lampu hijau berlama-lama dan muncul. Sisik ular padat muncul. Tinjunya membawa kekuatan gelap dan dingin saat menghantam Xiao Yan dengan raungan marah. Ekspresi Xiao Yan berubah jauh lebih gelap saat dia merasakan angin dingin dan tajam yang ada di kepalan pihak lain. Kakinya menghentak lembut saat nyala api hijau tua yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Nyala api naik dan tanah dengan cepat menjadi kering. Banyak retakan dengan cepat menyebar dari kekeringan. Wajah para ahli di sekitarnya dari suku ular orang terkejut saat mereka buru-buru mundur. Terlahir secara alami dengan konstitusi yang dingin, mereka paling takut dengan hal-hal semacam ini. Kejutan melintas di mata orang ular berkepala botak itu ketika dia melihat api hijau giok di tubuh Xiao Yan. Namun, tinjunya tidak berhenti sedikit pun. Kekuatan di atasnya malah menjadi lebih ganas. Tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul ketika tinju ini melakukan kontak dengan lapisan api hijau giok. Teriakan indah terdengar dan kepalan tangan kecil bertabrakan dengan orang ular di depan mata yang terkejut dari orang ular di sekitarnya. Bang! Ledakan rendah yang teredam terdengar saat kontak. Segera, riak menakutkan menyebar. Ziyan dan orang ular berkepala botak itu mundur beberapa langkah. Setelah dengan paksa menstabilkan tubuhnya, mata orang ular berkepala botak itu serius saat dia melihat Ziyan yang sedang menggosok tinju kecilnya. Setelah itu, dia tersenyum dingin pada Xiao Yan.
Api teratai hijau giok seukuran telapak tangan perlahan melayang dari tangan Xiao Yan yang tampak acuh tak acuh tepat sebelum orang ular berkepala botak itu hendak diejek. Suara samar dan dingin bergema di tanah terbuka. Jika Anda mengambil langkah maju, Anda sebaiknya bersiap untuk berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Orang ular berkepala botak menelan seteguk air liur saat matanya menyusut. Dia melihat lotus api hijau giok. Dia bisa merasakan bahwa energi yang sangat liar, kejam, dan menakutkan terkandung di dalamnya.